Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang penggandaan tanah. Yang pertama yaitu pengertian penggandaan tanah. Hasil dari perbuatan hukum yang mengadakan tanah yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Penggandaan tanah merupakan perbuatan pemerintah dalam rangka memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya, penggandaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antar pihak yang memerlukan tanah dan bermegang atas tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penggandaan tanah tidaklah sederhana, karena berkaitan langsung dengan pihak tertentu atas tanah. Dasar hukum penggandaan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah BPN Nomor 5 Tahun 2012, Permendagri Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2015, Perpres Nomor 40 Tahun 2014, Perpres Nomor 99 Tahun 2014, Perpres Nomor 30 Tahun 2015, Perpres Nomor 148 Tahun 2015, Perpres Nomor 1 Tahun 2016, Perpres Nomor 3 Tahun 2016, Permen Keuangan Nomor 13 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 PMK 202 Tahun 2006. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu tujuan pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum para pihak yang berhak. Pihak yang membutuhkan tanah harus dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik tanah yang akan dibebaskannya. Terlebih pada saat ini cenderung meningkat nilai ekonomisnya karena luas tanahnya tetap, sedangkan kebutuhan atas tanah baik untuk pembangunan, kepentingan umum maupun swasta semakin bertambah. Materi selanjutnya adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ditentukan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oloan Sitorus dan Dayat Limbok menyatakan bahwa di dalam konsep kepentingan umum harus memenuhi 3 hal, yaitu unsur peruntukan, unsur kemanfaatan, unsur siapakah yang dapat melaksanakan, dan unsur sifat dari pembangunan untuk kepentingan umum tersebut. Selanjutnya, asal-asal pegadaian tanah. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pegadaian tanah untuk kepentingan umum dibagi atas sebagai berikut, diantaranya: yang pertama kemanusiaan, kedua keadilan, ketiga kemanfaatan, yang keempat kepastian, yang kelima keterbukaan, yang keenam kesepakatan, yang ketujuh keikutsertaan, yang kedelapan kesejahteraan, dan kesembilan keberlanjutan, serta yang kesepuluh keselamatan. Mengenai pemberian ganti rugi dalam pegadaian tanah, hal ini diatur dalam pasal 74 ayat 1 Perpres Nomor 148 Tahun 2015 yang mengatur bahwa pemberian ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun berdasarkan pasal 75 ayat 1 Perpres Nomor 148 Tahun 2015 mengatur bahwa dalam musyawarah pelaksanaan pegadaian tanah mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. Bentuk kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti rugi kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non-fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi, menghitung ganti kerugian non-fisik seperti pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mana dipindahkan ke lokasi yang baru.
Maka sepatutnya pemberian ganti kerugian tersebut tidak membawa dampak kerugian pada pemegang hak atas tanah, yang mana kehilangan hak atas tanah tersebut, melainkan membawa dampak pada tingkat kehidupan yang lebih baik atau minimal sama pada waktu sebelum terjadinya kerugian pembangunan. Yang mana di sisi lain, ganti kerugian hanya diberikan kepada orang-orang yang hak atas tanahnya karena proyek pembangunan. Pada kenyataannya, masyarakat di sekitar proyek tersebut juga terkena dampak, baik positif maupun negatif, seperti kehilangan akses hutan, sungai, dan sumber mata pencariannya hilang. Bentuk pengganti kerugian komunal harus diperhatikan berdasarkan hukum adat komunitas setempat. Investasi seperti aset saja tidak mencukupi dan diusulkan untuk lebih dahulu melakukan survei sosial ekonomi yang menyeluruh sebelum pembebasan tanah dilakukan. Perlu juga dikembalikan bentuk ganti kerugian dalam pola kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemilik modal atau swasta atau pemerintah dengan masyarakat pemilik hak atas tanah.